Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan Dokter Kito Besamo Kito Sehat edisi hari ini dengan tema hordeolum ataupun bintitan. Dan kita ada sekarang masih dengan kedua narasumber kita, kedua dokter cantik, Dokter Elsa dan juga Dokter Lisda. Nah, di segmen terakhir ini kita akan ngobrol-ngobrol sedikit dokter ya berkaitan dengan penyakit ini karena sudah dijelaskan secara komprehensif tadi sebenarnya di segmen-segmen sebelumnya ada hordeolum internal, ada hordeolum eksternal dokter ya, kemudian pengobatannya dapat dilakukan sendiri dengan cara mengompres pertama kali ya dokter ya. Tapi saya ingin menanyakan, tadi kan ada situasi bahwa dia harus dibedah nih dok, oleh fasilitas kesehatan, oleh Vaskes. Nah, tapi ketika dia diobati oleh obat tetes ataupun salep misalnya, itu sebenarnya keluar atau tidak dokter yang ada di dalam tadi? Jadi kalau kita kasih salep gitu ya, itu kan antibiotik tuh. Antibiotik berarti kan dianya membunuh kuman yang ada di lokal di bagian mata itu. Jadi dia bukan mengeluarkan seperti itu ya, dia nanti akan mengempes, nanti kuman-kumannya sudah mati semua yang Staphylococcus tadi itu. Jadi nanti dia akan seperti biasa lagi matanya, seperti itu. Jadi bukan nanti dikasih salep mata nanti keluar nanahnya, enggak. Dia nanti akan menyusut sendiri bahasanya ya, menyusut sendiri, nanti akan melakukan penyembuhan dengan baik karena pemberian antibiotik itu harapannya nanti membunuh bakteri yang ada di bagian hordeolumnya itu. Oke, berarti dia bukan keluar dengan sendirinya, bukan dokter ya? Seperti kalau dibedah tadi berarti ketika tidak bereaksi, upaya-upaya tadi dia harus dibedah. Berarti ketika misalnya kondisinya semakin memburuk nih dokter, atau semakin membesar pembengkakan yang dilakukan, itu karena bakterinya semakin banyak kah atau karena tidak diobati kah atau seperti apa dokter sebenarnya? Biasanya sih kalau pengalaman sejauh ini kalau memang hordeolum ya, kalau memang benar-benar hordeolum atau bintitan ini dia pasti akan seminggu itu sudah berespon dengan baik dengan pengobatan atau pemberian salep tadi ya. Terutama tadi dengan hand hygiene ya, dengan hand hygiene terus dipatuhi larangan-larangannya apa yang dihindari. Kalau masih bisa jadi ada faktor yang lain atau penyakit komorbid yang lain yang mengganggu proses penyembuhan dari hordeolum ini. Tapi biasanya sih sejauh ini untuk prognosisnya itu sangat baik untuk yang bintitan ini. Dia kalau saya sendiri sih belum bertemu. Memang kalau dari bintitan terus berkomplikasi kemana-mana sih enggak. Oke, saya ingin ke dokter Lisda nih. Ini kan dokter, penyakit bintitan ini penyakit yang erat sekali sebenarnya dengan banyak sekali mitos-mitos ataupun ya opini-opini dari masyarakat lah yang dianggap sebagai sebuah kepercayaan bahkan ya dokter ya, berkaitan dengan penyakit ini. Katanya penyakit ini awalnya itu karena ngintipin orang katanya. Kemudian diobatinya katanya menggunakan dengan air kencing. Itu seperti apa dokter? Ada tanggapannya nggak? Oke, jadi kalau itu udah pasti jawabannya mitos ya. Kalau misalnya karena ngintip gitu, jadi nggak ada ya kaitannya antara mengintip dengan kejadian bintitan. Malah kadang-kadang jadi malu dan nggak mau keluar rumah jadinya. Ya betul, dokter, karena dibilang ngintip terus. Siapa sih gitu, parah gitu ya. Akhirnya jadi kayak tatap-tatapan juga katanya. Iya, terus tatapan katanya menularkan. Nah itu semua enggak juga ya dokter? Ya, enggak. Jadi itu semua mitos ya, tiga hal ini. Jadi yang pertama, dia akan menular lewat kontak langsung. Kontak langsungnya itu misal si pasien A itu mengalami bintitan, lalu kemudian kita pegang dengan tangan langsung ya, tanpa handscoon atau tanpa sarung tangan, lalu setelah itu langsung tanpa cuci tangan kita mengucek mata kita. Nah itu dia punya resiko port di entry masuk bakterinya di kita gitu, karena kan dia posisinya lagi terinfeksi, jadi kontak langsungnya seperti itu. Tapi kalau dengan tatapan mau 2 jam, mau 3 jam, mau 5 jam kita natapin orang yang lagi bintitan itu nggak akan kena. Nggak bisa terbang sendiri dokter? Nggak bisa terbang sendiri, jadi dia beda ya dengan misalnya batuk atau flu, memang beda itu ya. Kemudian yang kedua itu adalah mengintip, jadi nggak ada kaitannya ya. Jadi port di entry masuknya Staphylococcus itu adalah dari debu, dari partikel, dari berenang misalnya kita ya di air yang ternyata kolamnya itu udah lama nggak dibersihin misalnya. Itu adalah port di entry-nya. Tapi kalau misalnya mengintip aja kayak gini enggak. Ya, kecuali pada waktu kita mengintip mungkin lagi ada bahan bangunan yang berterbangan gitu ya. Oh, mungkin nah, itu filosofinya dokter. Iya, saat itu lagi ada debu yang terhambur gitu ya, banyak sekali. Diventilasi kan biasanya kotor ya, tuh ya. Nah, itu bisa pengalaman jadi. ya Pak saya. Ya, betul. Kalau seperti itu mungkin bisa jadi ya, tapi bukan karena
niat mengintipnya. Jadi Kebetulan kemarin baru bersih-bersih rumah, jadi ventilasinya agak kotor. iya betul. Jadi bukan karena niat mengintipnya ya, itu nggak ada kaitannya. Lalu kemudian yang ketiga masalah dengan diobati atau ditata laksana lewat air kencing nih. Nah ini yang kita susah ya masih mengedukasi masyarakat ya. Karena kadang-kadang masyarakat datang ke dokter tuh sudah duluan mengoleskan air seni atau air kencingnya ya, baru minta obat ke dokter. Nah, Udah ini- makin parah baru ke Iya dokter betul. ya. Nah ini benar-benar mitos ya. Jadi nggak ada air seni atau air kencing yang bisa mengempeskan atau mengobati reaksi inflamasi pada bintitan ini. Ya. Oke, tapi gimana Malah- dokter kalau tanggapannya? Aku sembuh-sembuh aja tuh katanya bagus gitu katanya kan. Oke. Kemarin tetanggaku juga berhasil juga, itu gimana sih dokter? Banyak nggak menghadapi pasien-pasien seperti itu dokter? Malah sebenarnya dia akan datang itu tapi setelah dia ngasih air seni gitu. Jadi belum sembuh malah. Jadi dia datang itu tapi sudah duluan coba itu. Gitu. Jadi duluan dicoba itu adalah yang mitos tadi ya, yaitu dengan air seni atau air kencing tadi gitu. Jadi pada prinsipnya kan dia harus dikasih antibiotik dulu baru akan sembuh, baru akan pulih karena ini kasusnya adalah bakteri ya. Beda dengan virus gitu. Kalau dia virus mungkin pada kasus yang sembuh itu bukanlah bakteri penyebabnya gitu. Mungkin bukan reaksi Hordeolum tadi ya karena bakteri ini. Mungkin inflamasi atau adanya peradangan tapi virus. Makanya kan virus sifatnya self limiting disease. Jadi sembuh sendiri dengan imun. Nah, mungkin waktu itu kebetulan setelah dia mengoleskan imunnya bagus sembuh. Tapi bukan karena air seni, bukan karena air kencingnya. Jadi air seni atau air kencing ini justru akan berbahaya malah. Ketika dioleskan dengan posisi itu terinfeksi bakteri, malah akan menambah bakteri lain ya, akan menambah daftar yang bisa masuk lagi gitu. Karena kan prinsipnya itu kan kita harus buang ya air seni ya. Jadi bukan sesuatu yang harus kita simpan-simpan, bukan sesuatu yang harus kita pergunakan lagi daur ulang gitu ya. Jadi kan artinya dia punya resiko. Air kencing aja kalau ditahan gitu di dalam bisa menjadi sumber infeksi, bisa menyebabkan infeksi saluran kemih. Ya, ini malah kita sengaja mengoleskan gitu ya. Jadi logikanya akan berbahaya. Oke, itu banyak sekali dilakukan masih oleh masyarakat-masyarakat Betul kita. sekali, ya. Di Bengkulu bahkan masih banyak juga dokter. Masih banyak sekali kalau untuk mitos yang air seni ini ya. Oke ya, daun-daunan gitu ya. Oh iya, daun-daunan juga betul. Oke, jadi ini memang edukasi yang harus kita masifkan ya kepada masyarakat khususnya yang ada di Bengkulu ya dokter ya, karena memang banyak sekali cara-cara yang harusnya dihindari oleh masyarakat kita. Pokoknya penyakit apapun langsung saja hubungi dan datang ke fasilitas kesehatan terdekat ya dokter ya. Oke dokter, terakhir mungkin kita sedikit sebuah kesimpulan ataupun saran lah untuk kepada seluruh pemirsa TVRI dan seluruh masyarakat Provinsi Bengkulu. Dokter Elsa. Ya, jadi kalau untuk pemirsa TVRI harapannya karena udah tahu tentang Hordeolum ini, jadi mulai ditinggalkan mitos-mitos yang beredar itu ya. Beredar itu, jadi kalau memang udah ada gejala di bagian mata ya, terutama gejala-gejala seperti bintitan ini, segera ke puskesmas terdekat atau klinik sesuai vaskesnya yang ke tingkat pertama. Karena berita baiknya di puskesmas atau klinik vaskes pertama ini sudah ada pemeriksaannya, sudah ada obatnya juga. Jadi jangan ragu-ragu lagi ke puskesmas. Oke, jangan ragu-ragu untuk datang ke fasilitas terdekat ya dokter ya. Oke dokter Naomi. Oke, jadi paling melengkapi aja ya. Yang paling penting adalah hand hygiene. Jadi tangan kita yang kita anggap bersih ini kelihatannya dari kasat mata, sebenarnya ini juga tidak steril, tidak hygiene ya. Jadi penting sekali hand hygiene. Bukan hanya pada kasus bintitan, pada kasus lain pun kita wajib untuk melakukan gerakan cuci tangan yang baik ya, dengan 5 langkah yang benar, kemudian dengan menggunakan sabun dan juga air mengalir. Oke, intinya adalah menjaga kebersihan kita ya dokter ya. Bahkan termasuk di agenda bersih-bersih pun harus jaga kebersihan dokter ya. Ya, Betul, Oke. sangat penting sekali. Termasuk dari debu-debu tadi ya dokter ya. ya, Ya. debu. Oke, karena ketika kita membersihkan sesuatu, kita menganggap itu adalah agenda bersih-bersih, tapi justru ke kitanya kotoran-kotorannya dokter ya. betul. Ini juga yang harus kita semakin hindari dokter ya. Iya. Oke dokter, sekali lagi terima kasih sudah hadir di studio TVRI Bengkulu, dokter Elsa, dokter Rizda sekali lagi. Dan sekali lagi saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan untuk yang menjalankan, dan juga untuk seluruh pemirsa TVRI di rumah saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan kali ini. Semoga yang menjalankan mendapatkan syafaat tentunya dokter ya. Oke, dan akhirnya pemirsa, saya Posisi Regar mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.